Keren 2 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video di atas, kalau saya dapat hoist crane yang kendalanya itu dia cuman untuk ngangkat beban di bawah 50 kilo itu hoist crane ini nggak mampu ngangkat, dan hook rantainya itu tersendat seperti kayak yang nggak ada tenaganya, nggak ada powernya. Nah, hoist crane ini padahal kapasitasnya 2 ton. Ini sini ada template-nya 2T. Semestinya ini untuk ngangkat 1,5 ton pun mampu, tapi ini kenapa kok hanya beban 50 kilo, nggak sampai saja. Ini seperti tidak ada tenaganya, dan hooknya pun tersendat seperti dia nggak punya power. Hoist crane ini dari Nichi Japan punya, kapasitas 2 ton. Ini nameplate dari motornya 3 pas 380 volt, motornya 1,1 kW. Nah, baik, nanti kita akan coba buka apa sih yang terjadi di dalamnya itu, apakah ada sesuatu yang abnormal. Kita coba lepas partnya satu persatu, mulai dari cover sampai menuju pas housing dari rantai ini, biar kita ketahuan apa sih masalah sebenarnya. Oke, baik, kita coba dulu buka covernya. Ini sudah saya cicil, saya buka, tinggal tersisa 2 baut. Oke, covernya kita buka. Nah, di sini yang bagian depan ini blok solenoid coil. Ini kelistrikannya. Sini ada kontaktor, ada trafo kontrol. Nah, kita langsung saja, karena ini permasalahannya bukan dari sisi elektrikal, ini sisi mekanikal ya, karena masalah dengan beban. Kalau untuk elektrikalnya sih normal, dia naik bisa, turun pun bisa. Hanya saja dia kalau untuk ngangkat beban dia tidak mampu. Makanya saya abaikan untuk sisi kelistrikan dulu. Saya langsung coba cek bagian dalam, dari apakah ada gearbox yang rontok atau dari housing si punya hooknya ini ada yang bermasalah. Oke, saya coba lepaskan dulu kabel-kabel yang punya solenoid. Ini bisa kita buka dalamnya. Di sini ada 4 baut yang pakai kunci L5. Oke, ini langsung bisa kita lepaskan. Nah, ini kanvas brake dari hoist crane-nya. Ini saya pastikan ini enggak bermasalah, karena kalau saya coba putar nih, ini masih lumayan menggigit, jadi ini enggak slip. Oke, saya pastikan ini enggak bermasalah. Sama dengan kelistrikannya, ini enggak ada masalah, karena problem bukan dari sisi kelistrikan ya. Nah, ini saya abaikan, saya lepas saja biar bisa ngebuka bagian dalamnya. Nah, ini sebenarnya kabel buat motornya ini sudah lepas. Nah, ini ada kabel-kabel kontrolnya, saya lepas juga sudah. Oke, kita lepas gear ini ada snapringnya. Ini ada snapringnya, sudah saya lepas. Tinggal kita buka gear ini. Nah,
kita ngebuka baut cover ini. Sini dalamnya ada gear. Sudah saya kendor-kendorkan bautnya ini. Oke, ini perlu kita pukul. Nah, ini saya coba periksa apakah gear ini ada yang rontok. Sisi ini masih lumayan bagus. Oke, sama gear ini pun masih utuh, gak ada yang ompong ya. Pasang dulu saja. Oke, nah kita lepas gear ini. Ini pun sama. Sebelumnya ini ada snap-ring. Ini sudah saya buka snap-ringnya. Nah, kita lepas gearnya. Kita cek. Gear ini pun sama. Ini nggak ada yang rontok, masih kondisi oke. Gear ini pun sama. Ini nggak ada yang rontok. Ini pun sama, ini shaft dari yang terjoin ke motor ini juga nggak ada yang aus, masih utuh. Oke, jadi kita bisa buka dari housing gearbox rantainya. Oke, kita lepaskan baut 4 ini. Ini secara visual sih rantai masih bisa naik turun ya. Tuh, kalau kita tarik secara visual gini, kita masih bisa naik turun sih semestinya ya. Kita coba cek apa di dalamnya. Nanti fokus saja. Kondisi bearing pun masih oke. Tuh, kalau kita coba putar, oke, ini nggak ada yang macet. Tuh, masih smooth, putar masih lembut. Ini juga oke, putaran oke. Terus gear sini pun nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ompong, masih utuh. Oke, ternyata setelah saya cek ini hancur. Ini adalah housing gearbox dari si chain rantai ini hancur ini. Nah, inilah mungkin yang menjadikan si housegear ini tidak bisa mengangkat beban cuman 50 kilo, padahal sih kapasitas 2 ton. Ini permasalahannya. Ini gearbox sudah hancur, sangat pecah gini. Nah, kalau penyebab hancurnya saya pastikan karena di sini itu semestinya itu ada proteksi rantai sama per. Jadi kalau si per ini sudah menekan dari
Nah, posisinya di sini. Nah, sini ada 2, ini sudah tiada ya, sudah nggak ada. Nah, meski sini ada per. Kalau sini ada per, mestinya kalau dia posisinya naik sampai ke atas, full sampai sini, si per ini akan ngedorong si pentolan ini ya. Nah, nanti ini akan bekerja. Dia akan bergerak. Di sini ada limit switchnya. Nah, ini akan memutuskan motor. Jadi putaran motor akan berhenti karena ini sudah tidak ada. Ini bablas terus. Nah, mentok sampai sini, dipaksa ditekan tombol naik terus, sampai terjadi beginilah. Ini sampai hancur begini. Oke, nanti kita ganti housing gearbox rantai ini, sekaligus kita lengkapin supaya si proteksi dari switch ini bisa aktif kembali, biar enggak terjadi kayak seperti ini sampai gearboxnya hancur. Untuk mengganti housing rantai ini yang pecah, oke, sini ada 3 baut di sisi belakang, baut L. Kita perlu membuka sisi cover yang sebelahnya, yang bagian motor ini. Kita buka beberapa baut yang ada di sini. Nih, kita harus mengeluarkan starter motor ini karena bautnya itu ada 3, 2 ada di sisi luar, yang 1 ada di dalam. Kita mesti harus mengeluarkan dinamo ini. Blok ya, untuk memudahkan pekerjaan. Oke, setelah stator motor ini bisa terlepas, kita tinggal ngebuka 3 baut ini, 1, 2, 3. Ini bautnya bekas patah dari dalam karena
hancurnya housing ini. Oke, jelas. Kita buka 3 baut ini. Oke, 1 2 3. Nanti kita bisa mengganti dari housing rantai yang pecah. Oke, ini setelah kita ganti housing dari rantai yang pecah, ini untuk pemasangannya tinggal seperti yang sebelumnya. Baut L yang di belakang ini kita pasangkan. Nah, ini setelah kita ganti, kita coba tes dulu secara manual nih, putar-putar. Ini oke ya. Ini karena ininya masih kondisi layak pakai, masih bagus. Dan ini sudah kita lengkapin. Ini yang seperti saya tadi bilang, ini tujuannya supaya mengamankan si housing rantai ini supaya tidak pecah. Karena ketika ini posisi hoist di hooknya dinaikkan sampai full, ini kedorong tuh. Ini kedorong set. Nah, di sini ada di belakangnya ada switchnya, dia akan off-kan si motor. Jadi ini nggak mungkin pecah seperti semua sebelumnya. Ini kemungkinan kasusnya itu karena ininya tidak ada si pengaman untuk posisi naik sampai full, jadi si hook ini dipaksa naik terus sampai mentok ke sisi ini, mendorong si housing hingga mengakibatkan pecah. Oke, ini sudah kita ganti housing dari rantainya. Kita akan pasang seperti semula, dan nanti akan kita tes dengan beban paling enggak minimal 100 kilo. Oke, kita tambahkan dulu grease di housing ini supaya lebih awet, lebih semut putarannya. Semestinya si rantai ini kita cuci pakai solar, terus kita tambahkan grease. Oke, nanti kalau untuk nyuci dengan solarnya bisa setelah hose ini kita gantung di atas sembari kita naik beban. Oke, ini biar supaya lebih awet di sisi housing rantainya. Oke, kalau untuk pemasangannya seperti biasa, mana yang kita bongkar dari awalnya ya kita yang pasang seperti urutan sebelumnya. Oke, ini kita pasang dulu. Ini jangan lupa kabel-kabel untuk switchnya motornya jangan sampai lupa, pasti masukin dulu ke sisi blok tengah ini.
pasang dulu gear utamanya. Tambahkan grease supaya lebih awet. Oke, terus jangan lupa sebelum pasang ini kita pasang dulu packingnya. Karena ini juga penting ya, karena kalau ada air biar nggak masuk ke dalam, juga debu. Ini gasket ini penting juga, karena sudah didesain dari tanahnya itu sedemikian rupa supaya ini aman. Ya, jangan lupa kita masukin dulu gasketnya. Oke, setelah ini kita pasang gearbox ini. Oke, pastikan nggak ada yang terlewat. Tuh, kita pastikan putarannya sudah smooth, dari gerakan rantai juga sudah ada pergerakan rantai yang lembut. Ini artinya gear-gear ini sudah terpasang dengan pas. Oke, kita bisa lengkapin baut-baut L-nya. Setelah ini terpasang blok dari gear, sisi gearnya, kalau sudah pastikan semuanya kencang, kita pasang solenoid coil brake yang fungsinya buat supaya nahan kalau ada beban. Oke, ini ada 4 baut. Oke, terus setelah kita pasang dari coil solenoid brake selesai, jangan lupa pastikan keempat baut ini sudah posisi kencang ya. Kemudian kita tinggal masang komponen kelistrikannya, yaitu kontaktor plus trafo kontrol. Ini hanya pakai 2 baut.
sudah, kita tinggal melakukan connection kembali, penyambungan kabel-kabel. Ini kabel yang ke motor, nanti kita sambungkan ke outnya sini 3. Terus ini adalah kabel dari limit switch pengaman, kita masukkan ke coil A1 A2 sini. Kemudian untuk coil ini kita connect ke seperti semula. Oke, menarik. Ini kalau connection sudah selesai semua, kita tinggal pasang covernya ya, nanti baru bisa kita install, kita tes bahwa keren posisi di atas. Oke, ini kita tinggal, jika selesai semua tinggal masukkan ininya ya, covernya ya. Oke, kalau selesai bisa kita commissioning, tes angkat dengan beban.